Itunya aja Bu nanti udah apa? Depa duluan ya? Suanten Teh Helga teka kuping. Halo? Masuk. Mohon izin suara Bu Dede belum terdengar dengan Ya. Suanten Teh Helga teka kuping. Halo? Halo? Suara Depa kedengaran nggak? Udah Teh. ya, Udah jelas. monitor. Ya, mangga Ibu Dede dipersilakan. Oke, ya. Terima kasih kepada moderator. Suaranya kedengaran Ibu, mangga. Oke, ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk memberikan presentasi hari ini mengenai program bimbingan konseling pada pendidikan inklusif di sekolah dasar. Sungguh sangat menarik karena kebetulan alhamdulillah ini dunia saya karena sudah 5 tahun Bapak saya mendirikan sekolah inklusi temporer. Nah, jadi untuk itu pas banget materi hari ini sesuai dengan kehidupan keseharian saya di sekolah. Perlu diketahui apa sih pendidikan inklusif di sekolah dasar itu? Pendidikan inklusif itu kan rata-rata biasanya diartikan dengan SLB ya, gitu. Padahal pendidikan inklusif itu yang mana bisa dikategorikan dua, yaitu yang satu temporer atau yang kedua yaitu permanen. Apakah di pemerintah sudah diatur undang-undangnya mengenai program bimbingan konseling atau pendidikan inklusif? Itu sangat sudah jelas karena di Undang-Undang 2019 juga sudah diatur, di Undang-Undang tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga sudah ada, PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi layak peserta didik penyandang disabilitas itu sama, jangan dibeda-bedakan. Nah, sebagai pengantar, pendidikan inklusif ini adalah bentuk pelayanan pendidikan bahwa kita itu tidak boleh membedakan antara baik itu fisik atau sosial, bahwa misalnya orang-orang yang di perbatasan Papua, bahwa dia itu tidak layak untuk belajar, padahal dia pun sama mempunyai kesempatan bahwa bakatnya sama seperti halnya kita manusia-manusia yang berkehidupan di perkotaan. Lalu pendidikan inklusif ini bisa di banyak beberapa pengertian. Nah, pengertiannya itu salah satunya menurut Muhammad Daktir bahwa apa sih pendidikan inklusif itu adalah suatu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan pada sikap anti diskriminasi. Ini pun regulasi dalam pemerintah ini adalah poin kedua menurut pengertian Muhammad Daktir ini dalam buku saku pendidikan inklusif di Indonesia. Ini adalah poin kedua yang mana digarisbesarkan bahwa pendidikan inklusif ini kita harus menekankan bahwa sikap anti diskriminasi.
Terus mengenai sekolah dasar, rata-rata memang sekolah inklusi ini seperti halnya Albiruni atau yang saya di sini pun yang saya dirikan sekolah inklusi itu rata-rata sekolah dasar. Karena sekolah dasar itu adalah sekolah yang awal mula pendidikan formal pada usia 7 sampai 12 tahun, bahwa siswa itu harus mempersiapkan jenjangnya untuk melanjutkan ke tingkat menengah atau ke SMA. Makanya ketika sekolah dasar, kita harus memfasilitasi siswa ini untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi lebih luas dengan orang-orang baru. Karena di dalam inklusi ini bukan hanya sebatas orang-orang yang misalnya berkebutuhan khusus secara cacat fisik, tapi ada juga yang contoh kekerasan KDRT dari orang tuanya, atau bencana, contoh yang sekarang baru-baru ini adalah bencana Cianjur, yang mana dia belum bisa melepaskan traumatik atau tidak mau sekolah. Terus selanjutnya, apa sih tujuan dari inklusi ini? Kan pada sekolah dasar itu butuh untuk membimbing pertumbuhan perkembangan secara jasmaninya dan bakatnya juga. Nah, terus selanjutnya memberikan pengetahuan keterampilan sikap sosial bagi yang bermanfaat bagi peserta didik. Nah, lalu ada juga tujuannya membangun masyarakat yang baik. Jadi karena kebanyakan ketika diinklusi, kenapa membangun masyarakat yang baik? Karena ketika tahun pertama pendidikan saja dari 20 siswa yang tersisa itu 8 siswa. Alasannya karena apa? Karena masyarakat itu menganggap bahwa anak saya itu sehat. Ketika misalnya dia hiperaktif, ketika dicek oleh bidang psikolog bahwa anak ini memang harus dibedakan atau memakai helper. Nah, jadi masyarakat itu harus tahu bahwa kebutuhan anak inklusif yang temporer atau yang permanen itu harus seperti apa. Nah, lalu melanjutkan pendidikan setingkat SMP dengan adanya inklusi di sekolah dasar. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dasar bekerja di masyarakat, terampil. Nah, lalu selanjutnya mengembangkan diri sesuai dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Ini tujuan pada sekolah dasar. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, temporer itu sifatnya sementara, sedangkan permanen ini, jadi di kategori anak berkebutuhan khusus atau anak inklusi ini ada 2. Nah, yang sifatnya temporer itu yang tadi saya katakan, tapi yang untuk yang kebutuhan khusus permanen itu seperti ADHD. Nah, terus ada anak-anak yang diseleksianya yang sedang atau yang berat. Lalu bagaimana untuk program inklusi ini, atau bagaimana kita untuk mendirikan ini di mata masyarakat bahwa inklusi ini adalah harus butuh pada anak-anak yang memang layak untuk diperjuangkan di dunia pendidikannya. Yaitu prinsipnya persamaan hak dalam pendidikan. Makanya di sini sebelum kita tahu makna pendidikan inklusi, harus tahu dulu apa yang diatur oleh undang-undangnya seperti apa, agar bahwa hak persamaan mutu sekolah dalam pendidikan itu sama. Nah, seringnya bahwa memang konseling pertama dikaitkan dengan program inklusi itu, bahwa konseling itu adalah pendampingan individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu itu dapat memahami dirinya sendiri, mengarahkan dirinya. Nah, makanya kenapa inklusi ini penting, karena ada berkaitan langsung dengan bimbingan konseling. Jenis layanannya sama, apa yang dilakukan pada anak-anak inklusi dengan 8 layanan ini sama seperti halnya di sekolah umum. Yang membedakan apa? Kita harus mempunyai program bimbingan konseling pada dunia pendidikan inklusi. Dengan satu, tadi pengertiannya bahwa dunia konseling, dunia inklusi itu seperti apa, lalu pendekatannya pakai apa, jenis program yang akan dilakukan pada pendidikan inklusi itu seperti apa, tahapan dan kegiatan program pada asesmen pendidikan inklusi ini seperti apa. Ini pengertiannya dulu, bimbingan konseling itu kan yang diartikan secara keseluruhan itu
bantuan, nah maka harus disusun dulu apa itu pendekatannya, pendekatan krisis, remedial, preventif, dan perkembangan. Jenis programnya seperti apa? Nah, yang saya lakukan seperti halnya inklusi, yang program tahunan, bulanan, mingguan, harian, mungkin dunia BK di SMK atau di dunia sekolah sama adanya program tahunan. Yang membedakan, sebelum kita melakukan program, pada dunia inklusi harus mengidentifikasi bahwa kebutuhan anak ini tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang normal. Lalu tahapannya menelaah kebutuhan dan permasalahan, mengklasifikasikan tujuan yang ingin dicapai, lalu menyusun bagaimana program ini, contoh misalnya menyusun waktu pelaksanaan program, jenis program yang sudah ada. Karena rata-rata anak-anak inklusi itu jarang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas atau yang dinamakan outing class. Nah, jadi kita harus bisa membedakan bagaimana program ini bisa disamaratakan dengan anak-anak yang normal karena memang kebutuhan bakatnya sama aja, hanya membedakan cara gaya dan belajarnya. Lalu yang selanjutnya itu mendesain. Ketika sudah ada tahapan, pasti akan keluar desain untuk merumuskan apa yang harus, karena yang sudah ada pengetesan awal, maka kita akan merumuskan tujuan program yang disusun secara operasional karena dengan pelayanan yang terukur. Makanya perlu sinergitas. Kalau pendidikan inklusi itu 3, antara orang tua, pembimbing atau helper, dan yang terakhir lembaga apa yang akan kita layani. Misalnya lembaga psikolognya, kalau saya pakainya Saraswati. Nah, karena apa? Tidak bisa dengan berdiri sendiri atau gurunya yang tidak paham dengan keadaan anak inklusi ini harus seperti apa. Nah, makanya harus didesain dengan 3 kelompok yang tadi. Nah, kegiatan programnya sama seperti halnya tahapan, bahwa infrastruktur, karena infrastruktur kenapa? Karena ada anak yang hanya ingin dalam satu kelas itu, ada yang anaknya tidak suka dengan keributan. Nah, ada yang ingin rasanya anaknya kalau misalnya 3 orang itu nggak asik, pengennya banyakkan dalam satu kelas. Makanya perlunya identifikasi secara awal dan fasilitas infrastruktur. Selanjutnya terus guru kelas dan guru mata pelajaran atau konselor atau orang tua pun harus dimasukkan pada kegiatan program tersebut. Membuat instrumen yang mengukur keberhasilan program. Yang ketiga, melaksanakan program yang menyesuaikan program yang disusun dengan program dari sekolah lain. Nah, jadi pentingnya studi banding apa yang kurang kegiatan program kita dengan sesuai kebutuhan khusus anak-anak yang dilakukan di sekolah lain dengan yang di sekolah kita. Terus melakukan revisi perbaikan program berdasarkan hasil pembagian instrumen. Nah, lalu dilakukannya asesmen, ada personal, ada proses, lalu di akhir dengan evaluasi. Nah, jadi bahwa pendidikan inklusi ini tidak lepas dengan tes. Nah, jadi sebelum anak melakukan kegiatan atau mendaftarkan pendidikan, harus diukur dulu apa yang menjadi kebutuhan siswa tersebut. Nah, kesimpulannya bahwa program bimbingan konseling di sekolah dasar terutama, bahwa harus disesuaikan dengan karakter siswa. Program yang berhasil adalah program yang berjalan baik, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin mengenai inklusi, pendidikan inklusi di sekolah dasar saya cukupkan karena ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya izin bertanya, apakah langsung ke tema 2 atau ada sesi tanya jawab terlebih dahulu? Boleh langsung ke tema berikutnya, Kak. Supaya nanti tidak baik, terputus. Bapak. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis lebih dulu ya, supaya nggak lupa. Ya.
Siap, Bapak. Baik, untuk tema berikutnya adalah evidence based school counseling